Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rindu semuanya, jumpa lagi bersama saya podcaster Hayatun Nufus SKM di Ruang Rindu. Di podcastnya Cubada Rindu, Cubada bincang kesehatan dengan ahli dari lintas sektor terintegrasi dan terpadu. Hari ini kita kedatangan dari klaster 2, kakak cantik sekalian Ibu Bikor, yaitu Kakak Sari Mayanti STR Cap. Selamat datang Kakak di Ruang Rindu. Terima kasih. Baiklah Kak, tentunya kalau di klaster 2 itu pelayanan tentang ibu dan anak ya Kak, tapi hari ini kita khusus dengan pelayanan ibu. Ini pelayanan ibu ini cakupannya apa saja Kak? Baiklah, di sini beberapa tentang cakupan pelayanan program Ibu kita akan melakukan. Pertama, kita melakukan pelayanan ANC tentunya sesuai dengan standar. Kemudian kita melakukan pelayanan bersalin di Paskes, dan kemudian kita melakukan pelayanan masa nipas dan pelayanan pada neonatus. Banyak ya Kak, cakupannya program ini banyak. Berarti pelayanannya ada dalam gedung, ada luar gedung ya Kak ya? Iya. Bisa dijelaskan sekilas Kak gitu? Kalau dia pelayanan dalam gedung, kita melakukan pelayanan ANC di puskesmas itu setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu. Kemudian kita melakukan pelayanan USG hari Rabu Kamis. Itu kalau di dalam gedung. Kalau di luar gedung, kita melakukan pelayanan baik itu ANC, persalinan, dan kunjungan lipas itu bisa dilakukan di posyandu ataupun dilakukan oleh adik-adik kita di lapangan bidan desa. Oh, berarti tadi ada sedikit menyinggung pelayanan USG ya Kak ya? Ini ada jadwal Kak? Pelayanan USG-nya di puskesmas? Ada. Ini kembali tadi kan kita membincang tadi standar pelayanan ANC, di mana setiap ibu hamil itu minimal harus melakukan pemeriksaan kesehatannya 6 kali selama kehamilan. 1 kali dia pada TM1 usia kehamilan 0 sampai 3 bulan. Di TM1 ini kita melakukan USG oleh dokter terlatih. Kemudian pemeriksaan ANC kedua, ketiga pada TM2. Pada TM2 dua kali ANC, kemudian 3 kali ANC pada TM3, di mana usia kehamilannya 32 minggu ke atas. Pada TM3 ini kita melakukan USG kembali dengan usia kehamilan lebih dari 32 minggu. Lebih dari 32 minggu. Baik, sahabat Rindu, tadi udah dijelaskan sama kakak kita nih tentang pelayanan ANC khususnya ibu hamil ini ya. Ada USG itu trimester 1 dengan 3 ya, dengan usia kehamilan berarti trimester 3 lebih dari 32 minggu. Kalau untuk pelayanan di puskesmas nih Kak, hari apa aja Kak? Khususnya untuk pelayanan USG di puskesmas, kita membuka pelayanan USG hari Rabu dan Kamis. Tapi tidak menutup kemungkinan USG kita lakukan di hari-hari di luar hari Rabu Kamis apabila ibu hamil mengalami kendala atau keluhan, misalnya itu ada beberapa komplikasi, misalnya ibu hamil tersebut merasakan tidak ada gerakan janinnya. Kemudian ibu hamil kemudian merasakan dia ada keluar perdarahan. Nah, jadi bisa kita lakukan USG tentunya dengan prosedur dia ada rujukan dari bidan desanya. Desa. Baik Kak, tadi berarti kondisi urgen ya Kak? Iya, kondisi urgen bisa dilakukan di luar dengan Rabu dengan Kamis. Tetapi rutinnya setiap Rabu dan Kamis itu pelayanan USG di Puskesmas Cubada. Setelah dalam gedung, kita tadi ada bahas kegiatan luar gedungnya juga Kak untuk pelayanan apa? Itu ada tadi kelas ibu hamil ya Kak ya, pelayanan luar gedungnya. Itu bisa dijelaskan sekilas Kak? Di sini dalam program ibu itu ada kegiatan kelas ibu hamil, di mana kelas ibu hamil ini kita memberikan edukasi tentang baik itu tentang seputar kehamilan, persalinan, nipas dan perawatan baru bayi lahir, di mana kelas ini kita bentuk di setiap posyandu, di mana itu minimal ibu hamilnya itu 7 orang. Kemudian kita akan memberikan atau mengadakan kelas ibu hamil. Oh, berarti
Kalau di Jorong tersebut ada ibu hamil 7, berarti bisa satu kelas ya Kak? Bisa satu Baik kelas. Kak. Kemudian di program ibu kami ada baca itu inovasi ngemil cantik Kak. Ngemil cantik. Ini maksudnya apa itu Kak, ngemil cantik ini? Oke. Di sini sekilas tentang ngemil cantik ini. Di sini kepanjangannya perlu saya jelaskan, ngobrol bersama ibu hamil untuk cegah stunting dan komplikasi. Di mana di sini berdasarkan keluarnya inovasi ini, pertama saya angkat inovasi ini tentunya dengan kurangnya minat ibu hamil dalam menghadiri kelas ibu hamil yang dilakukan di setiap wilayah kerja. Dengan ini maka timbullah inovasi ini, edukasi tentang kehamilan persalinan ini bukan hanya kita lakukan di kelas ibu hamil, bahkan bisa kita lakukan juga di puskesmas dengan berkolaborasi dengan dokter tentunya. Kemudian ada program gizi nanti. Di sini di kunjungan rumah kita melakukan ngobrol. Di sini kita akan membahas tentang seputar itu kehamilannya, persalinannya, ataupun tentang keluhan-keluhan ibu hamil tersebut. Mungkin lebih nyantai ya Kak, kalau bicaranya ngobrol dia. Ngobrol tadi kan, ngobrol bersama ibu hamil. Untuk mengatasi apa tadi Kak? Untuk mencegah stunting dan komplikasi. Mencegah stunting dan komplikasi. Ibu hamil ngemil. Ini unik ya Kak, ada ngemil cantik dengan ibu hamil. Kenapa sih kepikiran ngemil gitu? Oke, sesuai dengan namanya ngemil cantik. Berarti di sini kita mengemil cantik itu kan berhubungan tentu kita kembali ke masalah gizi. Masalah gizi. Oleh karena itu dalam mengemil cantik itu kita berkolaborasi dengan program gizi Puskesmas Cibadak, di mana dia nanti akan menjabarkan apa sih cemilan yang bagus atau yang sehat itu selama kehamilan, selama dia menyusui. Itu bertujuan untuk program pemerintah itu untuk bagaimana ibu tersebut bisa kehamilannya sehat, persalinannya aman. Seperti kita ketahui, cegah stunting itu kan seharusnya itu dari pada saat masa remaja kehamilan. Baik Kak. Tadi ada tentang program gizi, berarti ada lintas program terkait ya. Berarti ngemil tentu kebutuhan gizi dari ibu hamilnya yang harus diperhatikan dari orang gizinya. Itu di dalam puskesmas ya Kak. Kalau lintas sektor, stakeholder lain gitu, ada nggak kontribusinya dengan inovasi ini? Kalau dengan lintas sektor mungkin kita sangat membutuhkan kerjasama khususnya dengan Pak Camat, Wali Nagari, dan terutama oleh Ibu tim PKK. Baiklah Kak, mungkin panjang ya, sudah panjang juga penjabarannya. Selama di program, menjalankan program ibu ini Kak, ada tidak kendala yang dihadapi baik itu pelayanan dalam gedung ataupun luar gedungnya? Tentu semua program itu atau instansi itu ada beberapa kendala. Kalau di sini, kalau program ibu kita kan sekarang ada programnya itu sedang tentang USG. USG kehamilan ini kan tentu sangat penting. Di mana di sini pada USG ini kita mendeteksi kehamilan ibu tersebut normalkah atau tidak, atau adakah tidak komplikasi. Pada kendala sini pada USG TM1 banyak ibu-ibu hamil itu sudah melewati usia kehamilannya TM1, di mana nanti kendalanya mual muntah, atau dia misalnya daerah kita, masih ada daerah kita yang mungkin medannya jauh ya, jadi sehingga mereka sulit untuk melakukan perjalanan ke puskesmas, di mana seharusnya itu kita lakukan di puskesmas. Kendalanya begitu, kemarin kita sudah berkolaborasi dengan dokter. Kalau kita lakukan USG keliling, beresiko alat USG kita mungkin
rusak. Kerusakan Jadi ya. itu kemarin ada masukan dari adik-adik bidan desa bagaimana kita lakukan USG keliling. Tapi ini masih dipertimbangkan karena minimnya tenaga dokter dan alat kita. Oh baik, itu ada kendala. Ini kita tentu ada harapan ya. Harapan dari kakak selaku program penanggung jawab program ibu. Apa yang diharapkan kak? Sini saya sebagai program ibu cuma mengharapkan dari ibu hamil agar mau peduli tentang kehamilannya, baik itu dia melakukan pemeriksaan secara rutin ke fasilitas kesehatan ataupun menghadiri kelas ibu hamil yang akan dilakukan di daerahnya. Baik kakak, itu tadi udah ada harapan. Mungkin terakhir sebagai penutup pada hari ini kami mintakan closing statement-nya. Kami silakan. Oke. Untuk ibu hamil khususnya daerah wilayah kerja Puskesmas Cibadak, mari kita mewujudkan kehamilan yang sehat, persalinan yang aman dengan pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan. Kehamilan sehat, persalinan aman, ibu dan bayi selamat. Baik kakak, terima kasih. Kehamilan sehat, persalinan aman, ibu dan bayi selamat. Itulah closing statement dari Kak Sarimayanti hari ini. Baiklah sahabat rindu, demikianlah jumpa kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali di ruang rindu berikutnya di podcast Cibadak Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.